saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mudah dalam membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Word 2010 dan juga bisa dipergunakan untuk membuat skripsi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah silakan dibuka dulu file Word yang akan kita buatkan daftar isi otomatis. Ini file yang saya siapkan untuk dibuatkan daftar isi secara otomatis untuk mempermudah kita dalam proses pembuatan daftar isi secara otomatis. Mungkin kita bisa mengaktifkan navigation pane-nya dengan cara masuk di tab view, kemudian diklik navigation pane, sehingga akan muncul di sini kondisi ataupun garis besarnya dari file yang akan kita berikan daftar isi. Kemudian selanjutnya adalah kita kembali ke tab home untuk mempermudah ataupun sebenarnya dalam hal pembuatan daftar isi secara otomatis ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan ini, yang menggunakan multiple list ya. Kemudian ada yang mudah juga, yaitu dengan menggunakan ini, menggunakan styles. Namun untuk video saya kali ini yang akan saya gunakan adalah dengan menggunakan styles. Membuat daftar isi secara otomatis dengan cara ini, yang pertama adalah silakan di bagian styles, kemudian di edit. Yang pertama adalah kita akan mengedit heading 1 dan heading 2. Heading 1 itu adalah heading yang paling pertama. Jadi kita masuk di tab home, kemudian di bagian styles, kemudian pilih yang di bagian bawah, kemudian bagian heading 1 kita klik, kemudian modify, kemudian kita sesuaikan dengan jenis huruf yang kita akan pergunakan, kemudian ukuran fontnya berapa yang kita pergunakan. Biasa heading 1 itu menggunakan ukuran font 14, kemudian ditebalkan dan warnanya hitam, kemudian dia berada pada tengah ya, posisi dia di tengah. Namun sekali lagi dikembalikan kepada jenis huruf ataupun posisinya disesuaikan dengan file Anda. Kemudian di bagian format untuk paragraf, after before-nya diusahakan nol semua. Oke, setelah itu baru oke. Kemudian setelah itu heading 2. Heading 2 sama posisinya seperti tadi, kita modify. Kemudian untuk jenis hurufnya, formattingnya tetap pakai Times Roman. Kemudian ukuran font 12, karena ini adalah untuk sub pokok babnya. Kemudian ditebalkan dan warnanya tetap hitam. Kemudian saya akan mempergunakan numbering ini. Oke, kita klik oke. Kemudian untuk posisinya ini kita arahkan paling pinggir dengan menggunakan ini. Oke, setelah itu baru kembali ke paragraf, kita kasih 0. Oke, setelah itu baru oke. Oke, setelah
selesai diedit, sekarang kita akan memasukkannya. Pertama, untuk persetujuan pembimbing kita masukkan ke heading 1. Oke, kita lihat di navigation itu sudah ada. Kemudian di selanjutnya, oke, kita masukkan lagi ke heading 1. Oke, dilupakan. Jadi sebelum kita melangkah ke pengeditan ini, terlebih dahulu harus siapkan pack kosong untuk mengisi daftar isi. Seperti yang saya siapkan ini sudah kosong, bisa bersiapkan untuk daftar isi. Oke, kemudian saya nyalakan. Kemudian untuk bab 1 diusahakan penulisannya lurus dulu seperti ini. Kemudian kita pakai heading 1, dan untuk menurunkan ini pendahuluan ada di bawahnya bab, maka kursor kita taruh di sini. Oke, kemudian backspace 1 kali, kemudian tekan shift agak lama, kemudian enter. Oke, kita lihat di bagian navigation itu masih tetap posisi awal, namun di bagian text itu sudah berubah. Kemudian di bagian latar belakang, di bagian setelah heading 1 kita pakai heading 2. Oke, jadi sudah otomatis berubah. Kemudian selanjutnya kemudian untuk bab 2 nya kita kembali lagi ke heading 1, dan sekali lagi untuk menurunkan posisinya ini kita pakai backspace, kemudian tindih tombol shift agak lama, kemudian enter. Kemudian di bawahnya kita kembali menggunakan heading 2. Namun untuk merubah ini, untuk merubah numberingnya, karena numbering di bab 2 ini masih mengacu pada numbering yang ada di bab 1, maka silakan diklik kanan, kemudian restart at A, kemudian posisinya diluruskan di pinggir sini. Oke, kita lanjut. Oke, yang 2. Kemudian di bab 3 ini kita menggunakan lagi kembali heading 1 dan kita turunkan. Oke, dan posisinya adalah sama dengan menggunakan heading 2, dan kita harus merubahnya dengan klik kanan, kemudian restart, kemudian posisinya diluruskan di pinggir, terus di heading 2 kondisinya sama seperti itu, silahkan diteruskan. Sekali lagi tetap dikontrol lewat navigation untuk melihat apakah sudah benar sistematika penulisannya. Kemudian di bab ini
semula, kemudian shift enter. Oke, heading 2. Jadi ini kita klik kanan, kembali ke restore. Oke, setelah itu baru kita kembali pada page yang kosong yang kita persiapkan untuk daftar isi yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Kemudian untuk mengisinya kita ke tab bagian reference, kemudian pilih table of contents, kemudian pilih custom table of contents, kemudian modify. Karena kita pakai dua heading tadi, jadi untuk top 1 dan top 2 yang kita modify, tinggal disesuaikan saja. Oke, dan yang terakhir adalah kita oke. Jadi daftar isi otomatis yang sudah kita siapkan tadi sudah terisi secara otomatis. Saya kira inilah cara termudah khususnya untuk yang sementara menyusun skripsi untuk membuat daftar isi secara otomatis, tidak perlu lagi membuka lembar per lembar untuk melihat halaman atau melihat judul itu berada pada halaman apa. Ya. Untuk modifikasi silahkan disesuaikan dengan tingkat kreativitas semuanya. Saya kira ini yang bisa saya bahas pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat.